Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, Pak Jeriko, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Visualisasi Informasi. Perkenalkan, nama saya Haris. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait project base yang diberikan yang berjudul Dashboard Performa Penjualan yang dibangun dari dataset yang berisi 181.235 transaksi lintas negara. Pada tanggal Oktober, mulai dari Oktober 2018 hingga Juni 2023. Jadi dashboard ini dirancang untuk menjawab 4 pertanyaan bisnis utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk tren yang pertama itu ada di layar, teman-teman bisa lihat, yakni tren penjualan bulanan dari waktu ke waktu. Jadi ada satu bar chart. Jadi pertanyaan yang saya ambil itu terkait tentang bagaimana sih tren penjualan bulanan dari waktu ke waktu. Nah, grafik ini itu menampilkan total omsetnya dari setiap bulan, itu dari Oktober 2018 sampai dengan 2023 atau Juni 2023. Jadi gradasi warna orange ini atau kuning ini sampai ke paling pudar satu ke paling gelap itu mempresentasikan jadi besar nilai penjualan itu. Jadi semakin gelap warnanya itu berarti semakin tinggi omsetnya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pola pertumbuhannya ini yang konsisten itu sejak awal. Jadi bisnisnya itu dimulai sangat kecil, itu dari tahun 2018. Cuma ini nggak kelihatan kita biasanya 2018 sampai dengan 2019. Dan itu tumbuh mulai stabil di tahun 2022 ya, di masa pandemi dan sampai dengan pada tahun 2021. Jadi akselerasinya itu mulai signifikan dari akhir daripada tahun 2022. Jadi puncaknya itu ada di tahun 2023 pada bulan Mei dengan total penjualan itu senilai 1.193 sekian. Nah, jadi total omsetnya tersebut itu hampir 3 kali lipatnya dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya terdapat sinyal yang kuat dalam bisnisnya yang berada dalam fase akselerasi. Nah, kemudian untuk sheet yang kedua, itu pertanyaan yang saya ambil adalah bagaimana performa penjualan masing-masing negara. Jadi peta yang saya tampilkan di sini atau map ini itu menggunakan gradasi biru. Jadi yang paling gelap lagi warnanya, misal warna Cina, berarti semakin besar kontribusi omset yang didapatkan. Sementara di bagian ini ada United States dan juga ada Jepang, ada juga Brazil dan Australia. Jadi yang paling besar untuk pendapatan omset itu di Cina. Jadi yang paling mendominasi. Senilai berapa? Senilai dari 3,3.632 sekian. Kemudian untuk United States itu berada di urutan kedua, yakni senilai 2.416 sekian untuk omsetnya. Kemudian yang terakhir itu ada Brasil. Jadi Brasil itu dia mencapai senilai berapa? 1.583 sekian juga. Jadi yang saya ambil cuma 3 besar dari masing-masing negara yang memiliki pasar tertinggi atau pasar terbesar. Jadi insight yang bisa dapatkan bahwasanya Cina dan Amerika khususnya itu sama-sama menyumbang lebih dari 56% total omset global. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya pasar yang tinggi itu atau konsentrasi pasar yang tinggi itu meningkatkan peluang, namun sekaligus risiko yang didapatkan. Jadi ini saya juga sudah atur untuk sheetnya, use a filter kalau misalnya ditekan di negara Cina, jadi muncul sesuai dengan karakteristik masing-masing sheet. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke sheet yang ketiga. Sheet yang ketiga ini pertanyaannya itu saya ambil adalah bagaimana tren penjualan dari 13 bulan ke depan. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut saya menggunakan fitur forecast indikator atau forecasting bawaan tableau sesuai yang sudah diajarkan. Jadi ada beberapa garis biru solid dan garis biru yang agak pudar. Nah, untuk garis biru solid itu adalah data yang aktual historis. Maksudnya adalah
ia mendeteksi pola pertumbuhan eksponensial yang kuat. Sedangkan untuk area berbayang biru muda yang ini, itu adalah zona proyeksi dari Juli 2023 hingga 2024. Jadi saya bikinkan forecasting untuk sheet tersebut. Nah, pada grafik tersebut itu dapat kita lihat bahwasannya kurva yang melengkung kurva yang melengkung tajam ke atas ini itu memasuki tahun 2024. Jadi lebar area bayangan itu mencerminkan uncertainty atau manajemen itu dapat menggunakan batas bawah sebagai target minimumnya dan batas atas itu sebagai target aspirasinya. Nah, aspirasinya maaf. Namun perlu diingat bahwasanya dalam hal ini confidence interval yang lebar juga itu mengisyaratkan volatilitas yang tinggi, sehingga monitoring bulan tetap krusial untuk memvalidasi apakah aktual itu sesuai proyeksi. Nah, jadi hal itu akan kita analisis nanti. Nah, jadi mungkin sudah terjawab untuk pertanyaan tersebut dari sheet ketiga ini. Jadi bagaimana tren penjualan dari 13 bulan ke depan? Mungkin selanjutnya kita beralih ke sheet yang keempat, yakni distribusi kategori produk. Nah, jadi di sini pertanyaannya saya ambil adalah bagaimana distribusi penjualan itu berdasarkan kategori produk. Jadi saya buat remap. Jadi remap ini akan menampilkan beberapa kategori produk sekaligus atau sekitar 25 produk kategori dengan ukuran kotak proporsionalnya itu berdasarkan dari omsetnya. Jadi semakin besar kotaknya, berarti semakin besar juga kontribusi dari produk tersebut. Dari visualisasi dapat kita simpulkan bahwasanya jeans yang berada pada urutan pertama itu ia memiliki kontribusi produk yang paling tinggi, itu senilai 424.000 sekian. Nah, artinya jeans ini menempati posisi pertama dari produk tertinggi, kategori produk tertinggi. Kemudian disusul oleh beberapa produk, yakni ada sweater dan juga swing senilai 200.000 sekian untuk omsetnya. Jadi pola ini tuh menunjukkan bahwasanya dominasi kategori misalnya busana kasual ataupun formal. Jadi kategori tersebut itu menjadi kategori yang populer atau tingkat produk prioritas utamanya itu berada dalam 5 kategori yang teratas yang kita ambil. Nah, kemudian mungkin cukup sekian dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari keempat pertanyaan dan juga 4 sheet yang telah saya buat. Dan mungkin untuk penutup itu saya ingin menunjukkan keunggulan utama dashboard ini tentunya. Jadi yang pertama itu kalau misalnya tadi kita sudah mengetik atau menekan tombol klik misalnya di map Cina misalnya, jadi nanti seluruh sheetnya itu otomatis memfilter data untuk Cina, misalnya dari tren bulanannya, proyeksi forecast-nya, hingga distribusi kategori produk. Begitu pula nanti kalau misalnya pilih kategori di Trimap misalnya, kalau kita aktifkan use a filter, berarti nanti misalnya kita bagi sweater, jadi dia muncul juga di sheet masing-masingnya, baik itu sheet 1, 2, dan 3. Jadi dari keseluruhan analisis kali ini itu saya merekomendasikan tiga utama yang saya rekomendasikan. Itu yang pertama adalah mungkin bisa diperkuat untuk pasar Cina dan Amerika Serikat karena totalnya itu adalah sekitar 56% total omset globalnya. Dan kemudian yang kedua itu adalah prioritaskan juga untuk jeans sebagai produk unggulan karena dapat dari produk itu dia merupakan kategori omset terbesar dibandingkan yang lain, itu sangat ketinggalan. Apalagi mungkin yang ketiga juga siapkan juga untuk kapasitas untuk Q4 2023 sehingga nanti bisa analisis tren akselerasi kuat untuk terdeteksi misalnya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih khususnya kepada Pak Jericho. Dengan ini saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.